Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan Syai Al-Lalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Jembatan Sungai Al-Lalak penghubung Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wujud inovasi pembangunan infrastruktur nasional berupa jembatan kabel stay berstruktur melengkung pertama di Indonesia dan kini telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis 21 Oktober 2021. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan sejak 2018 lalu, keberadaan jembatan Sungai Al-Lalak di Jalan Nasional Trans Kalimantan untuk menggantikan jembatan Kayu Tangi 1 yang sudah berusia 30 tahun. Biaya pembangunan jembatan sepanjang 850 meter dan lebar 20 meter memiliki 4 lajur dengan 2 arah tersebut berasal dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN sebesar 278 miliar rupiah, dibangun tahan gempa dengan perkiraan usia layan hingga 1 abad. Uniknya, jumlah kabel stay tidak sama antara sisi kanan dan kiri jembatan yang menyesuaikan struktur jalan yang melengkung. Kemudian juga tiang pylon sebagai penopang jembatan dibuat asimetris menyesuaikan jumlah kabel stay tersebut. Keunikan inilah menjadikannya sebagai pionir pembangunan jembatan kabel stay melengkung di Indonesia. Bahkan kini jadi ikon baru pembangunan di bumi lambung Mangkurat. Jika selama ini struktur jembatan kabel stay pada umumnya memiliki jumlah strand kabel stay yang sama di bagian sisi kiri, kanan, depan, dan belakang, karena distribusi gaya yang seimbang dari dek dan pylon jembatan yang lurus, maka berbeda dengan jembatan Sungai Al-Lalak. Pada jembatan ini, struktur dek dan pylon melengkung sehingga mengakibatkan garis pengaruh yang tidak berada pada senter jembatan. Lantas, perbedaan distribusi gaya inilah yang menyebabkan jumlah strand kabel stay di sisi kiri dan kanan berbeda. Berikutnya jumlah kabel pada sisi depan atau front span dan belakang atau back span juga berbeda atau asimetris. Terdapat 14 angkur pada sisi depan dan 10 pada sisi belakang. Perbedaan ini diseimbangkan selain dengan jumlah strand kabel yang berbeda dan juga dengan menggunakan struktur counterweight pada sisi belakang.
Untuk mempelajari jarak titik ke titik, terlebih dahulu kita selesaikan masalah berikut. Gambar berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung oleh jalan. Titik-titik mempresentasikan kota. Ada 4 kota, yaitu kota A, B, C, D, dan ada 6 ruas garis yang mempresentasikan jalan. Jika seseorang ingin pergi dari kota A ke kota C, manakah rute terpendek yang dapat ia tempuh? Kemudian tentukan jarak titik A ke titik C. Untuk menentukan rute terpendek, terlebih dahulu kita daftar kemungkinan rute yang ditempuh. Yang pertama, dari kota A langsung menuju kota C, yaitu sejauh 30 km. Yang kedua, dari kota A ke kota B dilanjutkan ke kota C, yaitu 21 tambah 18 sama dengan 39 km. Kemungkinan ketiga, dari kota A ke kota D, kemudian ke kota C, yaitu 20 tambah 25 sama dengan 45 km. Kemungkinan keempat, dari kota A ke kota B lalu ke kota D kemudian menuju kota C, yaitu 21 tambah 22 tambah 25 sama dengan 68 km. Yang terakhir, dari kota A ke kota D lalu ke kota B dilanjutkan ke kota C, yaitu 20 tambah 22 tambah 18 sama dengan 60 km. Dari tabel dapat terlihat bahwa rute terpendek adalah dari kota A langsung ke kota C, sejauh 30 km. Jarak titik A ke titik C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A ke kota C. Sepanjang 30 km. Jadi, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ayo kita belajar menghitung jarak titik ke titik. Pada gambar terdapat 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan C. Untuk menghitung jarak titik A ke titik B, buatlah garis dari titik A ke titik B. Jarak titik A ke titik B adalah panjang garis AB, yaitu 4 satuan. Untuk menghitung jarak titik B ke titik C, buatlah garis dari titik B ke titik C. Jarak titik B ke titik C adalah panjang garis BC, yaitu 2 satuan. Langkah menghitung jarak titik A ke titik C, buatlah garis dari titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C adalah panjang garis AC. Posisi garis AC miring. Cara menghitungnya. Hubungkan titik A ke titik B dan titik C ke titik B, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Gunakan rumus Pythagoras. Panjang AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 4 sama dengan akar 20. Disederhanakan menjadi akar 4 kali 5. Hasilnya 2 akar 5. Jadi, jarak titik A ke titik C adalah 2 akar 5. Contoh 1. Diketahui balok KBCD FGH, panjang AB 16 cm, BD 12 cm, dan DG 8 cm. Tentukan 1. Jarak antara A dan B. 2. Jarak antara E dan H. 3. Jarak antara A dan E.
Langkah pertama, gambar balok ABCD, EFGH. Untuk menghitung jarak titik A ke titik B, buatlah garis AB. Jarak titik A ke titik B adalah panjang garis AB yaitu 16 cm. Untuk menghitung jarak titik E ke titik H, buatlah garis EH. Jarak titik E ke titik H adalah panjang garis EH yang sama dengan panjang garis BD yaitu 12 cm. Untuk menghitung jarak titik A ke titik E, buatlah garis AE. Jarak titik A ke titik E adalah panjang garis AE, yang sama dengan panjang garis DG yaitu 8 cm. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Hitunglah jarak titik A ke titik G. Untuk menghitung jarak titik A ke titik G, langkah pertama hubungkan titik A ke titik G sehingga membentuk ruas garis AG. Garis AG adalah diagonal ruang kubus. Untuk menghitung panjang AG, hubungkan titik A ke titik C dan titik G ke titik C sehingga membentuk segitiga CG. Hitunglah panjang garis AG yang merupakan sisi miring segitiga siku-siku CG. Cara menghitung panjang garis AG. Untuk menghitung panjang AG, perhatikan segitiga ACG, panjang CG adalah rusuk kubus, yaitu 2 cm. Sedangkan panjang AC belum diketahui. Menghitung panjang AC gunakan segitiga ABC, siku-siku di titik B. Berdasarkan rumus Pythagoras, AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 4 tambah 4. Sama dengan akar 8. Disederhanakan menjadi akar 4 kali 2. Sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya menghitung panjang garis AG. Perhatikan segitiga siku-siku ACG. Berdasarkan rumus Pythagoras, panjang AG sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat. Sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, dan akar 2 kuadrat adalah 2. Ditambah 4. Sama dengan akar 8 tambah 4. Sama dengan akar 12. Disederhanakan menjadi akar 4 kali 3. Sama dengan 2 akar 3. Jadi, jarak titik A ke titik G adalah panjang garis AG, yaitu 2 akar 3 cm. Untuk menentukan jarak titik A dan titik G dapat juga menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, buat kubus dengan panjang 2 cm dengan cara: pada peralatan pilih cube lalu klik titik 0 dan 2. Untuk memperjelas tampilan kubus, hilangkan sumbu koordinat dan plane. Dengan cara pilih setting,
Lalu geser penanda sumbu dan plane. Langkah selanjutnya, buatlah ruas garis AG dengan cara, pada peralatan pilih Lines and Polygons kemudian pilih ruas garis di antara dua titik. Klik pada titik A dan titik G. Jarak titik A ke titik G adalah panjang ruas garis AG. Untuk menghitung panjang garis AG, pada peralatan pilih Measure lalu pilih jarak atau panjang. Klik titik A dan titik G. Jadi jarak titik A ke titik G adalah 3,46 atau 2/3.